Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom bagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah kita pada Minggu Misericordias Domini pada saat ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ketiga, dibuka dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik atau tema minggu kita pada hari ini, sesuai dengan penyusunan tim Almanak HKBP, yaitu yang menjadi topik kita adalah kesetiaan Allah. Molo di bagasan bahasa Batak amanginang ima hasatiani di Batak. Alai sasetongna molo di bagasan bahasa Batak asing do lapatan na bahasa Indonesia. Dan ne mandok bahwasana hasatian ini dibatai dibuat gak bisa rupa lapatan na kesetiaan na adong di bagasan bahasa Indonesia. Jika terjemahkan atau arti dari kesetiaan yang ada di dalam bahasa Indonesia, kesetiaan itu diambil daripada kata setia, atau bisa kita katakan adalah tentang keteguhan, berpegang teguh. Bisa sesama manusia, bisa sesama persahabatan. Ale molo di bagasan bahasa Batak ima hasateon ni di Batak na dipahombar doi dohot goarna minggu ima Misericordias Domini. Namandok ima gok asiniro ani jawab do sandok tanoon. Ima na naing pinasaat ni Apostel Paulus di bagasan Turpukon. Na pinatorang do Turpukon bahwasana Paulus neng mandok tu halak Yahudi nang petu halak naso Yahudi bahwasana hot do hasationi di Bata. Kesetiaan Allah kepada manusia selalu terus menerus tanpa ada hentinya. Meskipun lebih unggul dinyatakan orang Yahudi bahwa mereka lebih hebat, tetapi tetap bahwa semua di mata Tuhan sama saja. Itu jika kita melihat ayat-ayat berikutnya di ayat 9 dan ayat 10. Di situ dijelaskan bahwasanya meskipun ada keunggulan bangsa Yahudi, tetapi mereka adalah orang yang berdosa. Berarti sama saja mereka semua di hadapan Tuhan. Alaina merasa do bangsa Yahudi di bagasan Turpukon sintong do halaki sia naso Yahudi. Allah
Di pasahat do tona tu bangsa Yahudi ikon halakima na pasahaton patik ni di batang. Jala didok do iko marsunat do halaki. Ima kelebihan ni halak Yahudi bahwasana didok do na mambain halaki gabe gijeng ni roha. Aledang adong lapatan ni yang manginang bahwasana tong do mardosa halaki diadopan ni di bata gabe sarupa mai. Sudi do julma pasti do heado mau mulaun dosa. Apakah mereka tetap mengatakan bahwa diri mereka lebih suci daripada bangsa lain? Tetapi mereka mengatakan, apakah Tuhan tetap setia meskipun kami adalah bangsa yang berdosa? Dan inilah yang disuarakan apostel atau Rasul Paulus di dalam nats ini. Kita ikuti tadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bahwasanya Tuhan tetap setia kepada orang-orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Begitu juga dengan kita sampai saat ini. Mengapa Tuhan tetap setia meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa? Karena kasih setia Tuhan tidak memandang bulu. Bukan berarti kita harus suci, bukan berarti kita harus berbuat baik dulu supaya Tuhan memberikan kesetiaannya kepada kita. Tidak. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan itu tidak ada syarat, tidak ada batasnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih setia Tuhan di dunia ini. Itu bedanya kasih setia Tuhan dengan kasih setia yang dipertunjukkan oleh setiap manusia. Boleh kita katakan bahwa mungkin kita merasa pernah melakukan suatu hal yang tidak setia kepada orang lain. Mungkin kita pernah melakukan bahwasanya kita pernah ingkar janji, bahkan kita tidak tepat janji kepada orang lain. Itulah yang menjadi perbedaan manusia dengan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan ingin menyampaikan dan ingin memberikan keselamatan bagi setiap manusia. Dan itu jelas kita terima sampai saat ini karena kita bisa bebas dari penghukuman dosa. Kita lihat apa perbedaannya dengan setia yang dilakukan setiap manusia. Mungkin ada saja sebuah pasangan yang diingkari sehingga menjadi tidak setia. Atau ada orang yang merasa bahwa dirinya aku adalah orang yang paling setia. Bahkan saya pernah dengar Bapak Ibu sekalian, singkatan dari setia itu adalah setiap tikungan ada. Bukankah begitu? Apakah atau yang lainnya? Selingkuh tiada akhir. Artinya apa? Melalui singkatan itu ingin menunjukkan bahwa setiap manusia kasih setianya itu pasti ada batasnya. Manusia bisa saja ingkar daripada janjinya yang membuat manusia tidak setia kepada orang lain. Dan manusia seringkali melanggar kasih setianya juga kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Yahudi di dalam nas khotbah kita pada hari ini, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka telah melanggar hukum Taurat dan mereka juga melawan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih kita yang boleh diberi nafas kehidupan oleh Tuhan sampai saat ini. Terlalu mobi madihita halak bata kate. Nunga marsaringar hatan yang dibata saliling 158 tahun di bangso Batak. Apakah firman Tuhan sudah berbuah di dalam iman kita? Apakah kita sudah mampu berubah diri kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Ini adalah menjadi sebuah pertanyaan yang paling menarik di dalam hidup saya. Saya pernah membaca sebuah buku dan di buku itu diceritakan bagaimana seorang menilai tentang kekristenan. Orang ini beragama non-Kristiani atau non-Nasrani. Tetapi dinyatakan di dalam buku itu bahwa dia senang sekali, dia bangga sekali melihat perbuatan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang banyak.
Dan dia membanggakan bahwa Yesus itu adalah orang yang paling setia, orang yang paling baik, dan menjadi tiruan bagi semua orang. Lalu statement kedua yang disampaikan oleh dia adalah, tetapi saya tidak bangga kepada umat Kristen pada saat ini. Orang-orang Kristen yang boleh saya lihat. Karena apa? Kebanyakan orang Kristen yang saya lihat tidak menirukan sifat atau perilaku yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus pada zaman dulu. Itulah yang dikatakan oleh beliau. Apa yang ingin disampaikan melalui cerita atau buku tersebut, inilah yang menjadi uji iman bagi setiap orang percaya. Apakah kita mampu setia untuk melakukan firman Tuhan? Apakah kita mampu setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi berbuah di dalam iman kita masing-masing? Karena nats ini juga diambil daripada bahasa Yunani setia, yang berarti pistis di dalam bahasa Yunani. Setia di dalam iman. Iman kita lah Bapak Ibu sekalian yang boleh kita tunjukkan bahwa kita menjadi orang setia, orang-orang pilihan Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita diuji apakah kita mampu setia untuk berpengharapan kepada Tuhan. Apakah justru kita merasa bahwa Tuhan telah marah dan memberi hukumnya kepada kita. Jangan sesekali kita merasa bahwa Tuhan itu marah karena Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan memberikan hukumannya kepada kita ya karena memang Dia peduli bagi setiap orang di dunia ini. Sarupa doi molo adong halak namuruk tumagon do dimuruki diorayate daripada dipasombu dipaso. Imana didok nakin di ayat walu nang pemuruk di bata diliando umna tu bangso Yahudi alai tarida do manang hot do hasateone di bata tu nasida diliando ay pason tu bangso Yahudi nang petu hita amanginang satu sonari buido hita manjalo hasehaton ai pason lau maulon ni akaulota di bagasan ganuk pari ganuk marsa desada. Itulah tanda kesetiaan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang kepercayaan Tuhan. Jadilah tiruan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ikon kabihalak na hapusan dohita manginang. Sarupa doin songonan idok ni di 2 Timotius 2 ayat 10 tulu. So hapusan pehita tong do hapusan anggo ibana. So hapusan pehita manginang tong do hapusan yang go dibatai. Ido namar lapatan do ikon gabi halak na hapusan do hita di tonga-tonga ni keluarga. Di jolo ni dongatta ikon hapusan do hita tudongan persaripeon. Ikon gabi halak na hapusan do hita di tonga-tonga ni lingkungan di bagasa parkarejota. Ima halak na satia di hadapan ni di bata. Kalau marah pun Tuhan itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang kesal kepada kita, tapi itu menjadi teguran bahwa kita harus mampu mengoreksi diri. Asa boy do hita manginang gabi halak na hapusan di sudi profesi manang ape hita profesita parkarejota siganupari adong do pegawai negeri adong pe nagabe buruh pegawai swasta nang pe adong do di bagasan parsikolon boy do hita gabe halak na haposan di tonga-tonga ni parmuluata adong do na boy gabe haposan di parianakon na haposan di ulang di dia pe na pinasat di bata to hita salut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa bahwa diri kita ini selalu benar. Bahwa kita ini tanpa sadar kita adalah manusia yang egois, yang merasa selalu benar sehingga kita susah menerima pendapat orang lain. Inilah sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, terlebih di dalam nats ini, yang mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling benar di dunia ini, dan orang yang non-Yahudi seperti halnya Farisi dan orang Yunani dianggap salah bagi orang-orang Yahudi.
Inilah sifat yang harus dijauhkan kepada setiap manusia, bahwasanya setiap orang yang merasa dirinya benar, dia tidak mau menerima campur tangan Tuhan di dalam dirinya melalui orang-orang perantaranya, sehingga susah menerima pendapat dan saran daripada orang lain. Sifat itulah yang harus dibuang di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menunjukkan sifat kerendahan hati. Serep ngiroaido ikun tapatudun amanginang di bagasan ngoluta. Sama seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita sudah dipilih oleh Tuhan, biarkanlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Jika kita sudah ditentukan oleh Tuhan dan sudah diatur melalui perantaranya di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita turutilah perintah daripada pemerintah dan juga para tim medis. Kita diminta Tuhan dan diatur Tuhan untuk tetap di rumah saja, beribadah dan bekerja tetap di rumah saja. Meskipun ada pun yang keluar daripada rumah, kita harus tetap menjaga diri kita, karena Tuhan selalu mau diri kita hidup lebih lama lagi untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya penyertaan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dan kasih setia yang diberikan Tuhan Allah kepada kita dapat kita terima di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga di tengah-tengah wabah seperti ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kita mampu bersatu untuk menjadi pelayan Tuhan, dan kita juga mampu menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.